Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa diberikan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan keberkahan, bertemu lagi kita dalam ngaji ngopi bareng Bang Ali. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya hormati para jamaah semuanya. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah kita berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini, yang insya Allah kita akan melanjut apa-apa yang sudah pernah kita bicarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk malam ini saya akan berbicara tentang istilah-istilah yang ada di Al-Mujahadah. Yang pertama, ada istilah yang disebutnya ibror, di mana ibror adalah satu istilah di mana pada saat itu jamaah itu sedang hati dan pikiran tidak ada di pengajian. Artinya lupa kepada pengajian gitu. Lupa kepada teman-teman sepengajian. Artinya dia tengah asik di dunianya, di luar. Mungkin dunia kerja, mungkin dunia hiburan, artinya mungkin dia suka musik, suka yang lain sebagainya. Atau mungkin sedang kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabatnya dan lain sebagainya. Intinya dia sedang tidak ingat kepada pengajian. Karena pada saat jamaah itu baru masuk ke dalam Al-Mujahadah, lalu ada tugas membaca aurat Al-Mujahadah selama kurang lebih 50 hari. Lalu syariat kalau ada izin dari Allahnya, jamaah itu dibuka istilahnya atau dijazakan seperti video-video yang sudah pernah saya sampaikan. Biasanya jamaah itu rajin datang ke pengajian, rajin komunikasi kepada pengurusnya, bertanya tentang ini dan itu gitu. Nah, bisa 1 atau 2 tahun berikutnya, ya, biasanya dimasuk di tahun-tahun ketiga, dia mengalami hal seperti tadi, yaitu sedang jauh dari pengajian. Dia asik dengan dunianya sendiri. Ini dinamakan ibror di dalam didikan Al-Mujahadah. Tapi hal ini insya Allah tidak akan terjadi lama. Kisaran 40 hari. Lalu bagaimana kalau ada jamaah lebih dari 40 hari? Selebihnya udah dirinya. Kalau memang dia belum kembali, berarti dia memang malas untuk ngaji. Biasanya di hari ke-41, 42, dia sudah mulai ingat kepada pengajian, ingat lagi kepada teman-teman dan lain sebagainya. Dan situ hal yang harus dilakukan oleh jamaah itu adalah buru-buru ke pengajian. Buru-buru temui kawan sepengajian. Atau mungkin buru-buru gitu. Temui pengurusnya, ketuanya, kembali lagi. Kembali lagi ke Allah lagi, ya, beribadah lagi dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Jangan diikuti. Karena kalau sudah lebih dari 40 hari, itu dari kitanya yang sudah malas ngaji, nanti efeknya malas ibadah dan malas sebagainya. Gitu. Jadi jangan salahkan pengajiannya. Banyak yang beralasan pada saat malas sholat, ya seperti ini di Al-Mujahadah, kalau lagi malas ya malas, kalau lagi rajin ya rajin. Sholat itu wajib, apapun organisasinya, ya, selama dia muslim, sholat itu wajib. Jangankan sehat, sakit pun tetap wajib. Itu. Jadi jangan menyalahkan disiplin pengajiannya. Ada yang malas
untuk puasa Ramadan menyalahkan pengajiannya. Kalau di Al-Mujahadah ya gini, kadang-kadang malas puasa. Kalau puasa sunnah mungkin, tapi Ramadan tanpa syarat yang bisa diterima, tetap wajib. Di badan sehat, gagah, ya. Ramadan di jam 12 siang, minum kopi di pinggir jalan, luar biasa itu. Jangan. Jadi tetap jangan salahkan pengajiannya. Yang kedua, ada istilah rabitoh. Rabitoh adalah satu istilah yang dipakai pada saat jamaah mendapatkan sesuatu. Bahasa yang sering dijadikan contoh adalah pada saat kita kurang sehat atau kita sedang sakit, hal apa yang pertama kita ingat? Biasanya hal pertama yang kita ingat pada saat kita kurang sehat adalah obat. Bukan makan enak, bukan kendaraan, bukan uang. Tapi pada saat hal pertama yang kita ingat pada saat sakit adalah obat. Nah, kurang lebih Rab itu seperti itu. Kita Allah berikan sehat. Hal apa yang harus kita ingat pertama pada saat kita Allah berikan kesehatan? Selain kita bersyukur kepada Allah, apa yang harus kita lakukan untuk mensyukuri rasa sehat itu sendiri? Kita Allah berikan umur panjang. Selain kita bersyukur ke Allah, berterima kasih ke Allah, hal apa yang bisa kita lakukan dengan kesehatan kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan milik rezeki kepada kita berupa harta dan lain sebagainya. Hal apa yang pertama harus kita lakukan? Selain bersyukur, berterima kasih kepada Allah, hal apa yang bisa kita lakukan dengan milik rezeki kita itu? Yang pertama harus kita lakukan. Itu dituntut kita di dalam didikan Al-Mujahadah. Itu. Bukan mementingkan keegoisan diri. Begitu dapat milik rezeki, langsung beli apa yang menjadi keinginan kita. Ingin beli kendaraan, mungkin alat musik, mungkin apapun jenis hobi kita lupa dengan orang sekitar kita mungkin yang membutuhkan bantuan. Atau mungkin orang-orang yang berjasa membantu kita untuk bekerja. Atau tempat-tempat kita belajar, lain-lain sebagainya. Itu yang disebut rabitoh. Pada saat Allah berikan kita sesuatu, hal apa atau hal pertama apa yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri dan mengamalkan apa yang Allah berikan itu? Hal pertama apa? Itu rabitoh namanya. Selanjutnya ada istilah yang disebut ngaco, ngaca, dan ngaci. Ngaco dalam Al-Mujahadah adalah satu kondisi di mana jamaah ini melakukan sesuatu itu benar tapi salah gitu. Nah, ini bingung nih untuk menjelaskan ya, benar tapi salah ini gimana nih? Gitu. Gini. Ada yang sebut jamaah ini lagi manasin. Dia suka sekali berdakwah. Di mana saja dia berdakwah. Yang diomongin agama terus. Bertemu dengan siapa saja yang diomongin agama terus. Itu bagus, itu luar biasa. Cuman salahnya terkadang salah tempat. Mungkin bisa juga di warkop, bisa juga di pinggir jalan, di pinggir got, atau mungkin di dalam angkot atau dimanapun. Artinya nggak pas tempatnya gitu. Saking semangatnya ini jamaah untuk membicarakan agama, jadi nggak ingat tempat. Di mana saja ngomongin agama gitu. Artinya yang diobrolin, yang diomong itu nggak salah, tapi nggak pas dengan tempatnya, nggak pas dengan waktunya, mungkin seperti itu. Nah,
ini disebutnya ngaco gitu. Wah, ini lagi ngaco nih gitu. Yang diomongin Esabek itu benar gitu. Baik yang disampaikannya itu. Tapi nggak pas dengan waktu, baik waktu dan tempatnya saja. Itu yang nggak pas, dan itu pun sama. Kurang lebih 40 hari seperti itu. Nah, setelah ngaco ada istilah yang namanya ngaca. Nah, gitu. Logikanya kalau kita berkaca, bercermin, kan kita akan melihat wajah kita sendiri. Gitu, tangan kanan menjadi kiri di dalam kaca, di dalam cermin. Tangan kiri menjadi tangan kanan, telinga pun sama hidung. Nah, kita bisa melihat hidung seperti ini, mata, kepala, dan sebagainya kalau kita bercermin. Nah, ini pun sama. Gitu. Dalam proses kita disebut ngaca, kita akan berkaca kepada kejadian kemarin waktu kita ngaco. Kita mulai menyadari tuh, iya ya, kenapa saya kemarin seperti itu ya? Kok ngomongin agama di tempat seperti ini? Kok ngomongin agama tapi begini-begini gitu. Artinya segala hal yang kita sampaikan kemarin, hal yang kurang pas itu berkaitan mungkin dengan kondisi, dengan waktu, dengan tempat yang kurang pas, kita mulai menyadari di titik yang namanya ngaca tadi. Sehingga kita menyadari, oh iya seperti ini, oh ternyata saya nggak pas penyampaian, oh ternyata ini nggak kurang bagus gitu. Oh, nah di situ timbullah penyadaran dan mulai memperbaiki sesuatu yang kurang pas tadi. Gitu. Terakhir ada yang disebut ngaci. Ngaci itu bahasa bangunan itu ngalusin. Ibarat tembok di plester itu sudah diplester dengan semen pasal lalu diaci, dialusin. Nah, di Al-Mujahadah kalau sudah sampai kepada titik ngaci, itu mulai ngalusin. Ngalusin apa? Ngalusin perbuatan, ngalusin daya pikir, ngalusin kelakuan, keseharian. Secara umum disebut akhlak gitu. Kalau kita menyebutnya dengan kalimat keseharian. Jadi itu mulai dihalusin. Mulai lebih sopan, lebih menghargai, ngomong juga lebih hati-hati, lebih halus bahasanya, lebih santun gitu dalam mengucap dan lain sebagainya. Itu mulai dihalusin, dirapikan, nggak berani ngomong macam-macam, nggak berani sembarangan gitu, menjaga pandangan, semuanya mulai masuk fase yang namanya ngaci atau ngalusin, sehingga semua terlihat baik seperti itu. Alhamdulillah para jamaah, itulah beberapa hal atau beberapa istilah yang akan ditemui atau dirasakan oleh jamaah Al-Mujahadah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Sebuah manfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Mohon dihalalkan dan diridhokan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji ngopi.